Terdapat 21 pelajaran atau peringatan yang ingin disampaikan oleh Yuval Noah Harari dalam buku ini. Ke-21 pelajaran tersebut adalah 1. Kekecewaan. Sepanjang abad ke-20, kita semua telah melihat 4 gerakan besar diantaranya adalah imperialisme, fasisme, komunisme, dan demokrasi liberal. Berbagai kejadian yang muncul telah melahirkan gerakan populis, yang muncul akibat kekhawatiran di masa mendatang, di antaranya gerakan anti-Eropa yang melahirkan Brexit dan terpilihnya Presiden Donald Trump di AS. 2. Kerja. Abad ke-21 telah melahirkan kecerdasan buatan, AI, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah AI akan menghancurkan atau menciptakan lapangan kerja. Kemajuan teknologi akan membantu manusia untuk maju, namun kecerdasan buatan memiliki efek yang belum diketahui. Prinsip kerja AI adalah pengenalan pola. AI meniru reaksi neurokimia yang ada di pikiran manusia dan akhirnya menimbulkan emosi. Manusia akan kehilangan miliaran pekerjaan dalam 2 dekade mendatang, kecuali pemerintah melarang menggunakan AI. 3. Kebebasan. Mesin akan mengenal diri kita lebih baik dari kita sendiri. Kemampuan algoritma yang dilakukan oleh mesin dapat memprediksi emosi dengan lebih baik dan lebih konsisten daripada otak kita sendiri. Mesin akan membantu manusia untuk membuat keputusan. Membuat mobil tidak lagi perlu dikendalikan antara lain dengan memanfaatkan teknologi GPS, tetapi teknologi yang sama juga digunakan untuk membuat robot yang dipakai untuk berperang. Manusia harus bisa berpikir lebih baik untuk dirinya sendiri atau kebebasan tersebut akan diambil alih oleh mesin. 4. Persamaan. Saat ini kekayaan 4 miliar manusia bumi hanya setara dengan kekayaan 100 orang terkaya di dunia. Di masa mendatang dengan adanya biotek dan kepemilikan data yang terkonsentrasi hanya pada segelintir orang, maka orang kaya diprediksi akan semakin kaya. Orang miskin dulu diperlukan untuk menjadi pekerja kasar atau tentara, namun dengan adanya biotek dan kemajuan teknologi, bisa jadi keberadaan orang miskin akan menjadi tidak diperlukan dan mubazir. 5. Komunitas. Dunia digital yang semakin maju akan mendorong manusia untuk menghabiskan waktu bermasyarakat di dunia maya, sehingga ikatan komunitas, sahabat dan keluarga akan semakin memburuk. Banyak masalah di masa depan muncul akibat hilangnya komunitas. 6. Peradaban. Pada masa mendatang hanya akan ada satu peradaban tunggal. Tidak peduli mereka berasal dari peradaban Islam, Yahudi atau Kristen, di masa mendatang orang-orang akan mengikuti topik yang praktis seperti ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan dan infrastruktur untuk menghadapi tantangan peradaban umat manusia. 7. Nasionalisme. Chauvinisme telah menghasilkan bencana bagi umat manusia, karena itu di masa mendatang diperlukan kerjasama global dan bukan isolasi, atau kebanggaan nasionalisme yang sempit untuk bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi di berbagai belahan dunia. 8. Agama. Pada masa mendatang, peran sains teknologi dan bukan agama yang akan lebih menonjol dalam memecahkan masalah-masalah dunia. 9. Imigrasi. Pada masa mendatang kerjasama global penting dalam mengatasi masalah integrasi budaya dan rasisme yang timbul dari adanya imigrasi. 10. Terorisme. Korban yang ditimbulkan oleh masalah terorisme relatif kecil, apabila dibandingkan dengan korban yang timbul akan penyalahgunaan narkoba ataupun kecelakaan lalu lintas. Tetapi peran media yang membesar-besarkan masalah terorisme telah memenuhi ruang kepala dan berhasil membuat tujuan terorisme tercapai. 11. Perang. Perang di masa mendatang tidak lagi memberikan keuntungan bagi negara agresor. Persenjataan akan beralih dari senjata konvensional ke senjata cyber. 12. Rendah hati. Perlunya kesadaran dari setiap pemeluk agama tanpa memandang dari mana ajaran kerendahan hati itu berasal untuk mengajarkan bahwa kerendahan hati merupakan ajaran yang harus diterima oleh umat manusia. 13. Tuhan. Umat manusia jangan lagi mengatasnamakan Tuhan dalam membenci sesuatu. 14. Sekularisme. Negara yang mengakomodasi seluruh agama cenderung dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil dan makmur. 15. Ketidakpedulian. Umat manusia harus tetap sadar bahwa belum semuanya dia sudah pahami dan harus belajar sepanjang waktu untuk mengatasi permasalahan yang ada. 16. Keadilan. Masa mendatang dampak dari segala sesuatu tidak akan langsung segera dirasakan, karena segala sesuatunya menjadi lebih kompleks. 17. Post-truth. Kendati manusia dapat bersandiwara, tetapi dunia digital senantiasa meninggalkan jejak dan kebenaran bisa dicari di dunia digital tersebut. 18. Fiksi ilmiah. Kemampuan algoritma untuk memprediksi neurochemistry akan mendorong mesin untuk lebih dapat memahami manusia daripada manusia itu sendiri.
19. Pendidikan. Generasi mendatang tidak lagi memerlukan informasi tetapi mereka memerlukan cara bagaimana melakukan asesmen dan melakukan sintesa dari informasi tersebut. Generasi mendatang harus mengetahui caranya berkolaborasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. 20. Arti hidup. Umat manusia harus belajar mencari arti hidup dengan mengedepankan kasih sayang dan kebaikan atas sesama umat manusia. 21. Meditasi. Meditasi diperlukan untuk lebih memahami emosi kita sendiri. Hal tersebut penting untuk dilakukan sebelum mesin dan AI dengan mesin algoritma menjadi lebih paham tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Dalam buku ini Harari mengingatkan kita semua untuk melakukan perenungan, berbuat baik, bekerja, menghargai kebaikan dan mengakui kemunafikan kita sendiri. Dengan kehadiran kecerdasan buatan, manusia bisa menjadi semakin terpisah, tetapi dengan memanfaatkannya secara baik, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah bersama.